Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 498. Melanjutkan cerita sebelumnya. Hahaha, ini hampir sama. Murong Gudao tersenyum dan berkata, setelah sekte Huangfu suci dihancurkan, ketika keluarga Murong saya menjadi penguasa hukuman surgawi, wanita seperti apa yang Anda inginkan? Selain cantik, Gongsun Ruoxi memiliki bakat yang baik, dan selain itu dia tidak memiliki status dan latar belakang keluarga, bagaimana dia bisa layak untukmu? Lagi pula, hatinya tidak ada padamu. Yah, sudah beres. Jangan beritahu kakakmu tentang itu dulu, atau dia akan membiarkan Gongsun Ruoxi pergi dengan amarahnya. Ayo pergi, ketika kamu menunjukkan kartu truf ini kepada Tan Yun, aku akan memberitahumu untuk ayahmu. Scene berganti. 3 hari kemudian, Tan Yun mengendarai perahu roh, dari lusinan lapisan awan, dan terbang ke bawah di puncak yang jatuh ke langit. Tempat ini adalah gerbang sekte abadi-abadi. Pada awalnya, pedang ilahi Hong Menghu didirikan di puncak. Setelah diambil oleh Tan Yun, sekarang ada pedang batu setinggi 10.000 kaki. Pada pedang batu diukir dengan sekte abadi-abadi, yang pertama di dunia. 9 karakter. Saat ini, di bawah pedang batu, 2 murid di tingkat alam pemurnian jiwa yang menjaga gerbang gunung memandang Tan Yun di perahu roh. Mereka sangat ketakutan sehingga wajah mereka memutih dan kaki mereka gemetar. Mereka berdua tahu bahwa patriark mereka sendiri membawa kekuatan besar, bukankah dia meninggalkan sekte dan 3 orang raja suci untuk menyerang Huangfu Shengsong? Sekarang Tan Yun telah datang dengan orang kuat Huangfu Shengsong. Apakah patriark telah gagal? Semakin mereka berpikir, semakin takut mereka, dan semakin gemetar mereka. Melarikan diri. Mereka juga berpikir, tetapi mereka tahu bahwa mereka tidak dapat melarikan diri sama sekali, dan Tan Yun dapat membunuh mereka berdua hanya dalam beberapa detik. Salah satu murid berkeringat di sekujur tubuh dan berkata dengan suara gemetar, "Tuan Tan, Anda. Mengapa Anda ada di sini? Apakah kamu takut padaku?" Tan Yun berkata dengan lemah. Aku takut, murid itu menggigil. Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Aku tidak makan orang. Apa yang kamu takutkan? Ingin tahu mengapa Master Sekte ini datang? Master Sekte ini dapat memberitahu Anda bahwa sekelompok orang kuat dari Sekte abadi-abadi Anda, termasuk Tuan Anda, telah dibunuh oleh Master Sekte ini kecuali Ruyan Wuji." Mendengar pidato itu, kedua murid itu lumpuh karena ketakutan. Tan Yun memandang 2 orang yang tampak seperti abu-abu mati, dan berkata, ketika Master Sekte ini menghancurkan Istana Peri Abadi, aku tidak akan membunuh semua murid Istana Peri Abadi. Hal yang sama berlaku untuk murid Sekte Abadi-abadi Anda. Celepuk. Mereka merangkak perlahan di tanah. Kami menyerah dan berharap Tuhan akan menyelamatkan hidup kami. Ya, Tan Yun mengangguk. Keduanya menerima pengampunan, dengan butiran besar keringat menetes di dahi mereka. Kalian berdua buka pintu tempat rahasia. Tan Yun berkata tanpa ragu. Master Sekte Tan, pintu alam rahasia melarang bahwa hanya Master Sekte yang bisa membukanya, dan para murid tidak bisa membukanya. Kedua murid itu berkata dengan hormat. Tan Yun mengerutkan kening. Kemudian, dengan lambaian tangan kanannya, angin dan awan melonjak di atas gerbang gunung, dan gerbang tanah rahasia setinggi 1000 kaki muncul. Di atas pintu alam rahasia, ada bel transmisi suara raksasa yang ditangguhkan. Tan Yun mengarahkan pandangannya ke pintu alam rahasia. Setelah mengamati sebentar, pintu alam rahasia tidak segera dibuka, tetapi sinar kekuatan spiritual emas muda di antara jari-jarinya melesat ke bel raksasa. Lalu ada tirai cahaya lembut di bel raksasa. Tan Yun tahu bahwa jam ini adalah lonceng suci untuk penyaluran. Setelah mengaktifkan bel ini, setiap kata yang dia katakan akan menyebar ke seluruh tanah rahasia abadi. Scene berganti. Pada saat ini, di wilayah rahasia abadi, apakah di Aken, Penatua,
penatua tertinggi, atau murid gerbang luar, gerbang dalam, gerbang abadi dan gerbang suci, tiba-tiba mendengar suara yang tak terbantahkan di seluruh wilayah rahasia Sekte Abadi. Saya Tan Yun, pemimpin Sekte Suci Huangfu. Saya hanya akan mengatakannya sekali, dan orang-orang di dalamnya dapat mendengarnya dengan jelas. Sekte Huangfu Suci. Saya tidak pernah berpikir untuk menduduki Sekte Abadi-Abadi sejak leluhur saya, tetapi Ruyan Wuji Patriark Sekte Abadi-Abadi, telah berulang kali menyerang Sekte Huangfu Suci saya. Saya katakan yang sebenarnya, kekuatan besar yang dikirim oleh Sekte Abadi-Abadi Anda kali ini, selain Ruyan Wuji yang masih hidup, Xiaohou, tuan dari Ruyan Wuji, telah dibunuh oleh pemimpin Sekte ini. Mendengar pidato itu, para diaken, sesepuh tertinggi dan ribuan murid dari Sekte Abadi-Abadi panik. Pada saat ini, suara Tan Yun menyebar melalui setiap sudut tanah rahasia abadi lagi melalui bel suci penyaluran. 8 tahun yang lalu, setelah pemimpin sekte ini memimpin orang untuk menghancurkan istana peri abadi, semua murid tidak akan terbunuh. Adapun tingkat tinggi, master sekte ini juga memberi mereka kesempatan untuk bereinkarnasi. Bagaimana master sekte ini memperlakukan istana peri abadi 8 tahun yang lalu, dan bagaimana akan memperlakukan sekte abadi-abadi hari ini. Master sekte ini memberi Anda untuk memikirkan waktu setelah 10 napas. Setelah 10 napas, mereka yang mau menyerah akan merangkak di tanah, jika tidak mereka akan terbunuh. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri ke tempat abadi melalui terowongan ruang dan waktu. Siapapun yang berani melarikan diri dan menolak untuk menyerah akan dibunuh tanpa amnesti. Di luar rahasia abadi, setelah Tan Yun selesai berbicara, tangannya sering menari-nari dari dadanya, dan liku-liku kekuatan spiritual, seolah tanpa henti, menembus pintu alam rahasia. Ketika 10 napas akan tiba, raungan tua datang dari lonceng di atas kepala Tan Yun. Dengarkan semua orang dari Sekte Abadi-Abadi, Kai Yongchang adalah leluhur dari penjaga Sekte Abadi-Abadi. Saya adalah Master Suci dari peringkat suci. Formasi terlarang di pintu wilayah rahasia sekte kami diatur oleh saya selama 3 tahun. Terlepas dari pemimpin sekte dan saya, sangat sedikit orang yang dapat memecahkan formasi terlarang ini. Hanya Sekte Suci Huangfu tidak bisa menghancurkannya. Mendengar pidato itu, Tan Yun mencibir dan menyela. Katak di dasar sumur, berbicara tentang keterampilan formasi di depan Lao Su sama saja dengan mengajar orang lain untuk mengajar kapak. Tan Yun melihat kembali ke kera iblis, singa naga emas, Moer, Raja Beruang, Raja Kelabang, Raja Lang Ungu, Tian Lao, Wei Kuan, Huangfu Guchong, Lagu Huixin, Sen Suzhen, Sen Subing, Tuo Bai Yingying, dan Tai Xianer, Namong Yukin, Feng Tianlun dan sesepuh klan Feng di perahu roh. Tidak ada keraguan. Setelah masuk, semua pemimpin senior sekte abadi-abadi akan dibunuh tanpa amnesti. Mereka yang menyerah akan meninggalkan jiwa mereka untuk bereinkarnasi. Setelah itu, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan tiba-tiba, kekuatan spiritual dari 9.000 jari tebal menyebar ke pintu alam rahasia. Bas! Segera, tirai cahaya yang menyilaukan pecah di pintu tempat rahasia, dan kemudian dengan suara keras, boom! Pintu tempat rahasia terbuka. Ah! Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat ini, teriakan Kai Yongchang terdengar di wilayah rahasia abadi. Orang tua itu mengatur susunan suci terbaik. Bagaimana Anda bisa dengan mudah membukanya? Tan Yun, apakah kamu master formasi abadi tingkat rendah? Karena kesadaran spiritual Kai Yongchang menyelimuti tanah rahasia abadi dengan radius ribuan mil, semua pemimpin senior dan murid dari Sekte Abadi-Abadi telah mendengar suaranya saat ini. Kai Yongchang, tidak penting apakah master sekte ini adalah master formasi abadi. Yang penting adalah kamu mati hari ini. Mengikuti ejekan Tan Yun memimpin dalam terbang ke alam rahasia abadi. Sen Subing dan yang lainnya mengikuti. Sen Subing menari dengan sutra hijau, melepaskan kesadaran spiritualnya dan menyelimuti alam rahasia abadi. Kemudian dia seperti menemukan sesuatu. Dia menjulurkan jari Gyeokkian-Kian, menunjuk ke pegunungan dengan aura padat di timur dan memerintahkan, "Kera tua, Kai Yongchang ada di pegunungan jutaan mil di timur. Kamu bertanggung jawab untuk membunuhnya." Bawahan patuh. Setelah menerima perintah,
Ukuran kera iblis meroket menjadi 900 meter, dengan aura iblis hitam mengerikan melonjak di tubuhnya, dan itu melesat ke pegunungan timur. Pada saat ini, Kai Yongchang, di tengah Gunung Peri, menemukan melalui kesadaran spiritualnya bahwa kera iblis terbang di udara adalah tingkat kelahiran level 10 menuju ke arahnya, dan kecepatannya jauh lebih rendah daripada kera iblis dengan dirinya sendiri. Dia hampir ketakutan karena akalnya. Saat terbang ke bidang suci ruang waktu abadi di barat pusat gerbang dalam, dia memohon belas kasihan. Tuan Tan, saya menyerah. Saya menyerah. Tuan Tan, tolong biarkan Tuan Kera Iblis mengampuni saya. Benar-benar tidak mudah bagi saya untuk mencapai tingkat ganda eklosion. Selain itu, aku masih master formasi suci tingkat suci. Ini juga bakat langka di mana kekuatan. Tanpa menunggu kata-kata Kai Yongchang, suara acuh tak acuh Tan Yun bergema di langit, jangan katakan Anda adalah master formasi Saint tingkat suci, bahkan jika Anda adalah master formasi abadi tingkat suci, Anda harus mati. Tuan Tan, apakah Anda benar-benar harus membunuh mereka semua? Teriak Kai Yongchang. Itu benar, kecuali para murid, semua sekte abadi-abadi senior, master sekte ini ingin membunuh mereka semua. Suara Tan Yun yang tidak perlu dipertanyakan lagi terdengar lagi. Anak Tan Yun, kutukan tuamu hal ini tidak baik untuk mati. Melihat bahwa tidak ada gunanya memohon belas kasihan, Kai Yongchang dengan marah mengutuk Tan Yun, mencoba melarikan diri ke ruang suci ruang dan waktu abadi sebelum kera iblis itu menyusul. Pada saat ini, jelas bahwa Kai Yongchang ingin mencapai tanah abadi yang luas melalui terowongan ruang waktu. Pada saat ini, ada lebih dari 3.800 orang tingkat tinggi termasuk gerbang luar, gerbang dalam, gerbang abadi, diaken, penatua, penatua agung, dan penatua dari sekte peri abadi. Setelah mendengar bahwa Tan Yun akan bunuh diri, mereka semua berbalik saat terbang menjauh dari tanah suci ruang waktu yang abadi. Dia mengutuk Tan Yun. Tan Yun, bajingan kecil, lelaki tua itu mengutukmu untuk memotong anak dan cucumu. Tan Yun, bah, dasar binatang buas, guntur akan pecah hari demi hari cepat atau lambat. Ketika sebagian besar pejabat tingkat tinggi terbang ke ruang waktu suci bidang abadi, ada jutaan murid yang menolak untuk menyerah dan sangat ingin terbang ke bidang suci. Saat terbang, dia mempermalukan Tan Yun dan mengutuk semua orang di Huangfu Shengsong dengan banyak pejabat tingkat tinggi. Melihat ke bawah dari langit yang luas, Anda akan menemukan bahwa jutaan orang bergegas menuju bidang suci waktu dan ruang abadi seperti belalang. Menghadapi pelecehan, Tan Yun tampak muram dan berkata, "Bunuh. Bunuh mereka semua. Langkah ilahi Hongmeng." Wosh, wosh. Tan Yun memimpin dalam kilatan menuju bidang suci ruang dan waktu abadi. Orang-orang dan binatang buas juga mengikuti. Kecepatan terbang Tan Yun puluhan kali lebih cepat daripada jutaan orang. Tan Yun segera menangkap dan membantai jutaan orang. Tan Yun akan menghormati kepribadian setiap orang yang lemah. Demikian pula, dia akan membunuh musuh yang lemah. Belum lama ini, Tan Yun dan yang lainnya membunuh jutaan murid dan ribuan pejabat tingkat tinggi. Ah, aku belum mau mati. Huangfu Shengsong, aku mengutuk kalian semua untuk mati tanpa seluruh tubuh. Ketika lolongan dan raungan yang ganas berlama-lama di atas pegunungan satu demi satu, musuh di langit hancur dan hancur. Derai. Tulang-tulang yang patah berhamburan dari kehampaan dan berjatuhan di pohon-pohon purba di pegunungan, membuat daun-daunnya bercelah berguguran. Hujan darah yang tersebar di seluruh langit membasuh kehampaan dalam jarak puluhan ribu mil, menutupi matahari terbenam. Dalam waktu singkat, ribuan tingkat tinggi dan jutaan murid dari sekte abadi-abadi mati. Hanya Kai Yongchang dari alam eklosion yang masih berlari untuk hidupnya. Kai Yongchang menemukan bahwa dengan kecepatannya sendiri, tidak ada waktu untuk melarikan diri ke bidang suci ruang dan waktu abadi, dan dia akan ditangkap oleh kera iblis. Tangkap pencurinya dulu, tangkap rajanya. Kai Yongchang memutar hatinya, dan menembak ke arah Tan Yun yang kosong di sebelah kiri. Menurut pendapat Kai Yongchang, Tan Yun dapat dengan mudah ditangkap hidup-hidup dengan kekuatannya sendiri. Selama dia menangkap Tan Yun, dia bisa pergi. Dia tidak tahu bahwa keinginan itu indah dan kenyataannya kejam.
Adapun apa yang dikatakan Tan Yun sebelum dia menyerbu sekte abadi-abadi, Tuan Xiao dari Ruyan Wuji dibunuh oleh dirinya sendiri, Kai Yongchang tidak percaya sama sekali. Tan Yun hanyalah tingkat ke-7 domain ilahi. Bagaimana dia bisa membunuh Xiao di tingkat ketiga eklosion? Dia tidak percaya. Menurutnya, Tan Yun hanya berpura-pura kuat. Pada saat ini, Tan Yun, dengan membelakangi Kai Yongchang, telah menemukan bahwa Kai Yongchang terbang kerahnya sendiri melalui kesadaran spiritualnya. Kai Yongchang tidak terbang secepat Tan Yun. Sepertinya dia tidak memiliki kekuatan untuk menantang melebihi levelnya. Setelah Tan Yun berkata secara rahasia, dia berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan tidak menemukan penampakan pembunuhan Cai Yongchang. Dia masih membelakangi Kai Yongchang. Tan Yun, hati-hati. Tiba-tiba, teriakan khawatir Sen Subing terdengar di langit. Hahaha, tidak peduli seberapa hati-hati dia tidak bisa melarikan diri. Tawa Kai Yongchang mengungkapkan arti dari mengendalikan situasi secara keseluruhan, dan dia telah muncul ribuan kaki di belakang Tan Yun. Idiot, apakah aku perlu melarikan diri ketika pemimpin sekte ini berurusan denganmu? Nada bicara Tan Yun arogan dan mendominasi. Bas. Tan Yun tiba-tiba melihat ke belakang dan, dengan kecepatan tercepat Kai Yongchang, melambaikan tinjunya untuk membunuhnya. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Cai Yongchang. Hancurkan untuk orang tua ini. Kai Yongchang melambaikan tangan kanannya, mengambil busur pedang, merobek kekosongan, dan memotong tinju kanan yang dilambaikan oleh Tan Yun. Potong untuk orang tua ini. Tan Yun mencibir, tinju kanannya tiba-tiba terbuka, dan setelah menggenggam bilah yang dipotong, lengan kanannya tiba-tiba menekuk, retak. Dengan suara, tangan kanan mematahkan pedang terbang itu. Ah, bagaimana kekuatanmu bisa begitu menakutkan? Pedang terbang tua ini adalah senjata abadi terbaik. Teriakan histeris Kai Yongchang tiba-tiba berhenti, tetapi Tan Yun mencengkeram pedang patah di tangan kanannya, dan mendekati tubuhnya, memotong tenggorokan Kai Yongchang. Mata ilahi Hong Meng. Tiba-tiba, Tan Yun melontarkan dua cahaya merah aneh di matanya dan menatap Kai Yongchang. Kai Yongchang segera menjadi kusam dan membiarkan darahnya menyembur keluar dari tenggorokannya. Tan Yun berkata dengan lemah, beritahu tuan ini, selain kamu, apakah ada orang kuat di alam Eclipsion di sekte abadi-abadi? Tidak, kata Kai Yongchang dengan susah payah. Baiklah, kamu bisa mati. Tan Yun berkata, dan memukul kepala Kai Yongchang dengan pukulan, janin dan jiwanya yang abadi hancur.